Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Bumi, podcast santai yang ngomongin hal-hal penting bagi masa depan planet kita. Bareng aku, Wendy Ruslia, selaku host pada podcast kali ini. Kita bakal bahas salah satu topik yang deket banget dengan kehidupan sehari-hari kita, tapi sering kita sepelein, yaitu sampah plastik. Sekarang, sampah itu menjadi isu lingkungan yang penting karena berdampak pada kualitas hidup manusia. Pada tahun 2022, menurut Kemenko PMK, sampah itu mencapai 21,1 juta ton, 13,9 juta ton yang terkelola, dan sisanya yang 7,2 juta ton tidak terkelola. Sampah yang menumpuk itu bisa terjadi oleh hal-hal kecil, seperti kita membuang sampah sembarangan di sekolah. Itu bisa merusak pemandangan dan juga berdampak pada hal lainnya. Nah, sekarang kebetulan nih, aku ngundang anak-anak dari SMA Negeri 1 Ciawi. Halo semuanya. Hai. Apa kabarnya nih kalian? Baik. Boleh nih ya, perkenalan dulu satu-satu. Mau mulai dari mana nih? Dari aku aja, Kak. Oke. Perkenalkan, nama aku Iwin Amelia. Aku berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Ciawi. Dan sekarang aku masih kelas 10, guys. Perkenalkan, nama aku Tiana Fauzia, berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Ciawi. Saya menduduki di kelas 10. Nah, yang terakhir. Halo guys, perkenalkan nama saya Raitsa Rabani Habibullah. Saya sekarang berasal dari SMA Negeri 1 Ciawi dan saya masih menduduki kelas 10. Nah, langsung saja nih ke pembahasan tentang tema sampah plastik. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama, saya mau bertanya nih ke Kak Wiwin. Sampah itu kan terbagi beberapa jenis ya. Apa aja sih, Kak? Oke, aku akan jawab pertanyaan dari Kak Wenti. Sampah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sampah organik, merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti dedaunan. Dan yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari bahan-bahan plastik. Dan yang ketiga ada sampah B3, yaitu sampah yang berbahaya. Nah, betul banget nih, Kak. Tapi saya lihat-lihat kita tuh kalau buang sampah masih disatuin antara organik dan anorganik. Seharusnya sampah itu harus dipisah. Kak Raisa, kenapa sih sampah itu harus dipisah? Oke Kawanti, baik. Alasan mengapa sampah itu harus dipisah dikarenakan ketiga sampah tersebut memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda-beda, serta cara pengolahannya pun sangat berbeda. Yang pertama, kita dapat mengenal adanya sampah organik atau yang biasa kita sebut dengan sampah yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup, seperti sisa-sisa makanan-makanan dan buah-buahan. Yang kedua, ada sampah anorganik atau sampah yang berasal dari limbah rumah tangga. Contoh dari sampah anorganik ini, yang pertama ada pecahan kaca, kayu-kayuan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada sampah D3 atau yang biasa kita kenal dengan sampah yang sangat berbahaya. Sampah ini berasal dari salah satu pembuangan limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan dan dapat mencemari lingkungan di sekitar kita. Menurut Kak Raisa, sebagai anak sekolah, mengolah sampah itu penting atau enggak? Oke Kawanti, jadi pengolahan sampah itu sangat-sangat penting sebagai pelajar. Mengapa demikian? Dikarenakan jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka sampah tersebut dapat mencemari lingkungan di sekitar kita. Lingkungan kita dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan seperti banjir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya rasa memiliki menjaga lingkungan, maka dapat menimbulkan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita sendiri, Kaminti. Wah, iya, ngolah sampah itu penting banget ya guys. Tapi boleh diceritain nggak, Kak Wiwin, apa korelasinya ngolah sampah bisa nimbulin tanggung jawab?
Nah, boleh banget nih Kak Wenti. Jadi, kita tuh kan sadar ya bahwa sampah itu bisa berdampak pada lingkungan. Nah, kesadaran itu tuh yang bikin kita tanggung jawab buat gak ngotorin lingkungan dan ngejaga kebersihan lingkungan tentunya. Soalnya sampah juga bisa ngaruh ke kesehatan manusia. Kalau misalnya banyak sampah nih berserakan atau gimana kan, pasti banyak lalat yang menempel ke sampahnya. Terus si lalat tuh bawa bakteri atau kuman dari sampah itu kalau hinggap ke makanan yang mau kita makan kan bisa berbahaya bagi kesehatan manusia, yaitu bikin manusia diare. Waduh, itu ribet banget ya Kak Tiana. Jadi kalau diare kan kita tuh harus bolak-balik ke WC ya. Jadi ribet banget dan tentunya kita tuh sakit perut. Jadi kita tuh harus tetap menjaga lingkungan kita dari sampah. Baik. Kak Wiwin, apakah sampah plastik hanya berdampak buruk bagi kehidupan manusia saja? Wah, ini pertanyaan yang bagus banget nih Kak Wenti. Mungkin dari pertanyaan ini bisa menggugahkan rasa prihatin kita terhadap sesama manusia dan tentunya makhluk hidup. Karena dampak dari sampah plastik tidak hanya berdampak bagi manusia saja, tetapi terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, saya dari contohnya tuh dari Smart Cities. Kejadian di laut yaitu hewan laut yang tidak sengaja memakan sampah plastik karena mereka mengira sampah plastik itu adalah makanan mereka sendiri yang mengakibatkan kepunahan terhadap hewan tersebut. Kasian banget kan hewan-hewan yang ada di laut kalau sampai makan plastik kayak gitu. Daripada dibuang sembarangan, mending kita memanfaatin aja tuh sampah-sampahnya. Katiana, gimana sih cara memanfaatkan sampah-sampah itu? Kebetulan kami kemarin ada kegiatan P5 di sekolah, temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sana kita memanfaatkan sampah-sampah bekas yang terbuat dari plastik dan kertas-kertas yang sudah tidak dipakai. Nah, betul banget nih, dari acara P5 kemarin, kita tuh bisa mengolah sampah dengan baik dari bahan-bahan bekas. Wah, bagus banget tuh bisa mengurangi sampah plastik yang menumpuk. Kalau numpuk kan bisa bahaya bagi semua makhluk hidup. Saya ada pertanyaan lagi nih. Kan tadi peran kita sebagai anak sekolah terhadap sampah plastik. Saya mau bertanya nih ke Kak Wiwin. Apa peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah plastik? Nah, jadi pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah plastik, seperti mendorong penggunaan bahan alternatif dan meningkatkan infrastruktur daur ulang. Masyarakat juga dapat berperan dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan juga mendukung program daur ulang. Kak Laisa mau menambahkan? Ya, baik Kak Wenti. Jadi peran pemerintah dan masyarakat ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sampah, terutama bagi lingkungan dan negara kita. Peran pemerintah sangat vital dikarenakan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan dan mendorong adanya pelestarian lingkungan dengan cara mendaur ulang dan mendirikan bank sampah sebagai satu solusinya. Kemudian masyarakat ini sebagai subjek atau pelaksana dari kebijakan pemerintah, yang mana dengan adanya kegiatan gotong royong terjadi di masyarakat dapat membuat lingkungan kita menjadi bersih dan terhindar dari yang namanya sampah plastik. Katiana, apakah mau menambahkan? Oke, baik. Dari penjelasan dari Kak Wiwin sama Kak Reza dicukupkan. Sekarang kalian kasih tips dong sebagai pelajar nih buat teman-temannya gimana cara buat ngurangin sampah. Dari Kak Wiwin dulu ya. Boleh banget nih. Nah, buat kakak-kakak semuanya yang suka belanja tentunya, kan kita tuh kadang suka beli ya gitu plastik atau kresek. Nah, buat mengurangi sampah plastik, kita tuh dapat membawa tas belanjaan sendiri. Itu juga bisa menghemat uang loh. Nah, untuk teman-teman semuanya bisa juga membawa tempat
minum yaitu tumbler. Untuk membeli minuman bisa dipakai tumbler biar mengurangi sampah plastik. Dari Karaisa gimana nih tipsnya? Oke, mungkin tip yang tadi sudah disebutkan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Yang pertama, kita harus membawa wadah makan sendiri. Itu merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga lingkungan dari pencemaran sampah plastik. Yang kedua juga, kita tadi yang sudah disebutkan oleh Katiana bahwa kita ke sekolah harus membawa tumbler sendiri. Hal itu juga salah satu aspek atau upaya kita sebagai pelajar untuk mengurangi. Selain dari langkah-langkah tersebut, bahwa di sini juga ditekankan bahwa kepentingan para regulator sekolah dan aspek yang lainnya harus diterapkan dalam kehidupan sekolah sehingga dapat mencegah pencemaran dari lingkungan. Selain itu juga kita sebagai salah satu siswa harus benar-benar mengingatkan para pelajar lain betapa pentingnya edukasi ini sehingga pencemaran dapat diatasi dengan baik. Wah, bagus banget nih tips-tipsnya dari kakak-kakak ini. Nah, mungkin kalian bisa menerapkan tips edukasi ini, pengelolaan sampah pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya. Sekian podcast edukasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.